Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini kita akan bahas mengenai fungsi dan tujuan mandi untuk murai batu kita, sahabat. Nah, hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dari burung kita, tingkat kegacoran maupun tingkat kestabilannya nanti. Oke, sahabat, kita akan bahas dan kupas tuntas selanjutnya. Manfaat mandi, fungsi dan tujuannya itu sangat penting untuk kita ketahui, sahabat. Memang sejatinya burung murai batu itu adalah burung fighter yang memang secara genetik sangat menyukai mandi, sahabat. Nah, namun untuk penerapannya pada saat perawatan harian, kita juga harus tahu fungsi dan tujuannya untuk apa. Nah, sahabat, mandi sendiri nanti kita akan bagi menjadi 4 waktu ya, sahabat. Ya, jadi kita akan bagi 4 waktu dalam sehari yang nantinya sahabat bisa pilih kebutuhannya dari masing-masing si burung. Karena setiap waktu tersebut itu tujuannya beda-beda. Ya, sahabat ya. Jadi silakan dengarkan dulu penjelasan dari saya. Bagaimana sih cara kita untuk menentukan tujuan dari mandi tersebut terhadap kebutuhan dari si burungnya. Oke, sahabat. Nah, untuk mandi sendiri kita bagi 4, yaitu pagi, siang, sore, dan malam, sahabat. Nah, keempat waktu tersebut mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ya, seperti contoh, jika kita mau mandikan pagi, tujuannya adalah pastinya untuk menaikkan dari sisi birahi si burung, sahabat. Kalau memang birahi burung terasa sulit untuk kita naikkan, cobalah untuk melakukan proses pemandian di pagi hari. Nah, ada juga yang kita mandikan di siang hari. Tujuan untuk mandi siang hari ini berbeda dengan yang pagi hari, sahabat. Ya, pada umumnya kalau kita mandikan murai batu di siang hari, itu biasanya untuk kita netralin secara emosi. Jadi harus dipastikan lagi kalau memang burungnya emosinya terlalu fighter ya, terlalu galak, mungkin kita bisa melakukan proses pemandiannya itu di siang hari. Oke. Nah, ada juga yang proses waktunya itu dimandikannya untuk sore hari. Nah, untuk sore hari itu fungsinya untuk apa sih? Biasanya kalau untuk sore hari itu kita lakukan untuk menekan birahi dari si burung. Oke, sahabat. Nah, mandi sore itu biasanya kita lakukan untuk menekan birahi burung atau menetralkan birahi burung ya, sahabat ya. Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang belum mengerti apakah burung tersebut lebih dominan hariannya ke emosinya atau lebih dominan hariannya ke birahinya. Nah, ada juga satu waktu lagi yang banyak yang diterapkan oleh pemain-pemain, sahabat ya, yaitu adalah mandi malam. Nah, ini mandi malam punya fungsi yang berbeda juga ya dari waktu-waktu yang lain. Untuk burung murai yang mau mandi malam itu juga tidak mudah, karena itu harus kita ajarkan murai tersebut untuk mau mandi malam. Jadi tidak semua murai itu mau mandi malam, sahabat, kalau tidak kita ajarkan. Kalau mandi malam itu fungsinya adalah untuk netralin emosinya serta untuk menaikkan fighter burung, sahabat. Mandi malam itu punya fungsi untuk netralin emosi serta untuk menaikkan fighter burung. Fungsi lain juga bisa untuk meredam birahi dari si burung ataupun untuk terapi jinakin burung, sahabat. Nah, terapi jinakin burung ini bisa dilakukan untuk proses mandi malam. Oke. Nah, sahabat, untuk proses mandi itu sebaiknya untuk murai batu diajarkan mandi keramba, sahabat. Ya, jangan lupa, karena dengan mandi keramba itu akan memberikan efek yang puas bagi burung untuk melakukan proses mandinya. Karena murai ini jangan sampai mandinya itu setengah-setengah, sahabat, atau merasa tidak puas. Kalau mandinya tidak puas, ini akan berefek dengan kestabilan burungnya. Ya, sahabat ya.
Ini harus ditekankan lagi. Murai mandi harus dikeramba, sahabat. Oke, nah ini adalah proses ataupun manfaat dan fungsi untuk mandi. Ada juga kita terapkan, sahabat, proses pola rawat ya, mandi dan jemur digabungkan menjadi satu. Nah, ini sedikit informasi saja. Kalau misalkan burung sahabat tidak punya emosi ya, atau emosinya kurang, itu bisa dilakukan proses mandi lalu jemur, sahabat. Ya, berarti yang bisa dilakukan adalah mandi pagi dan mandi siang. Nah, ini fungsinya adalah untuk naikin emosi dari si burung, sahabat. Lalu ada juga tahap kedua adalah caranya jemur dan mandi. Nah, kalau misalkan burung kita jemur dulu, lalu kita mandikan, itu ada fungsinya yaitu untuk naikin birahi, sahabat. Jadi harus dipastikan kalau misalkan burungnya sahabat sehariannya kurang emosi, ya, atau kurang fighter, mungkin pola mandinya bisa di mix mandi dan jemur dahulu, ya. Jadi setelah mandi baru dijemur, ya, kering-kering sedikit apa sudah kering bulunya diangin-anginin baru mulai proses jemur. Nah, kalau untuk menaikkan birahi, mungkin sahabat bisa mulai proses jemur dulu. Setelah kita angin-anginkan baru kita mandikan. Nah, itu fungsinya untuk naikin birahi, sahabat. Oke, nah ini penting sekali untuk kita dalam melakukan proses pola rawatan harian, ya. Karena mandi itu sangat penting untuk menstabilkan murai batu kita, ya, serta untuk meningkatkan kegacorannya. Jangan lupa, sahabat, yang perlu dipastikan adalah durasi dari mandi tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dari si murai. Oke, sahabat, kalau misalkan murai sahabat mempunyai tingkat birahi dan emosi yang berlebih ya pada hariannya, itu mungkin durasinya mandinya bisa dilakukan 2 hari sekali. Tapi kalau memang birahi dan emosinya itu sudah tepat ya, ataupun sudah pas, ya itu mungkin bisa disesuaikan dengan mandi seminggu 2 kali. Jadi tidak perlu dimandikan setiap hari ataupun 2 hari sekali ya, sahabat. Ini memang betul-betul disesuaikan dengan tingkat emosi dan birahi dari si burung hariannya. Oke, sahabat, mungkin sekian dulu untuk manfaat dan fungsi mandi. Untuk pertanyaan silahkan komen di bawah, sahabat. Kalau ada masukan atau kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Nextnya kita akan bahas apa. Oke, sahabat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.